Satu, dua, tiga. Ya nggak sih? Ya, itu mah. Tolong orang Indonesia. Serius, sumpah. Maaf. Cut. Hai, jadi malam ini mau ngobrol sama Opi. Seperti biasanya, nggak tahu mau ngomongin apa. Waduh, notif. Tadi udah aktif. Dia tadi dicoba nggak bisa, gara-gara kayak dia tuh nggak ada soundnya gitu loh, nggak ada suaranya sama sekali. Dan biasanya kan kalau di Zoom tuh suka ada pertanyaan yang muncul. Nah itu tuh pertanyaan Opik nggak ada sama sekali. Jadi nggak tahu deh. Nah ini orangnya baru masuk, namanya Warga Bima Sakti, bebas detik bebas. Nah, halo. Halo, halo. Ada kan? Yeay! Ada nggak? Ada suaranya. Tadi kenapa nggak bisa ada suara? Mikrofonnya di enable. Apa? Kalau orang sih bekas rekaman dulu. Bekas rekaman dulu nggak dibenerin. Jadi enable si mikrofonnya. Nggak bisa Oh, buat pakai ngomong. suaranya boleh agak gede dikit nggak, Mas? Saya lagi nggak ada headset nih. Boleh nih Mbak? Enggak ya? Suaranya Anda ya maksudnya. Udah Udah, full nih. gue coba pakai Udah full. ini deh, speaker. Tapi takutnya kalau pakai speaker, suara gue yang nggak jelas. Jadi Anda yang tidak ada suaranya. Oke nggak? Nah, ada. Gimana ya? Harusnya sih ini bisa. Atau kedengaran satu rumah ntar. Ini konten isinya cuma ngecek sound doang nih. Enggak ya? Udah sih udah full dari sini. Oke. Ya udah berarti segini aja suaranya. Nggak ada. Iya, nah ini baru gua nggak pakai ini, nggak pakai speaker. Tadi kalau pakai speaker nggak ada gua nggak terdengar suaranya. Hai, kita langsung mulai aja ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, boleh. Lu di mana sih by the way? Kirain masih di Bandung. Di Tasik. Oh, lu udah nggak ngekos? Enggak. Udah Sudah nggak tidak ngekos memungkinkan. semua? Enggak, udah
2 bulan enggak. Udah 2 bulan, lama ya? Lumayan lah. Sekarang udah di Tasik for good. Lo masih di Bandung dari Gue Tasik. di rumah lah. Ya, Sekarang berarti di Tasik for good. ya itulah. Bisa dibilang Makanya kayak gedein gitu. dong, Pik. Kenapa sih loyo banget deh ngomong sama gue? Dia kan belum klimaks. Dan Lo belum makan apa gimana? udah lah. Ya, Soalnya kecil lu di Jakarta banget. nih. Atau mic-nya gitu Lu di nggak Jakarta bisa jadi dideketin mic-nya? ini mic-nya kabel semua lihat. Nah, sini ada nggak? Kedengeran nggak? Nah, udah deh. Oke deh. Mendingan deh. Mau ngomongin apa nih? Gue nggak tahu sih mau Mau, ngomongin apa. Lu mau sibuk apa filosofi sekarang, hidup. by the way? Sibuk nganggur lah, Day. Dari yang Lagi fokus kemarin. nganggur. Terus jual-jual motornya gimana? Anda sebentar. Enggak, udah enggak. Hah? Ada insiden yang bikin gua kapok buat bisnis itu lagi sih. Apa, Pik? Bener nggak? Ada insiden, jadi nggak gue lanjutin si bisnis yang kemarin itu. Jadi sekarang bener-bener nggak ngapa-ngapain. Yang dimsum? Nggak, yang motor. Lu tadi nanya yang Oh motor iya gue. iya. Gimana yang motor? Kecolongan 2 kali. Yang Terus cerita itu ya? yang lu cerita. Jadi nggak dilanjutin sih. Untuk modal di dimsum ya lo tuh sendiri. Jadi Gue cabut pas jadi itu off emosi semua? sih. Iya gitu. Wow. Anda sendiri sibuk apa sekarang di Jakarta? Gue ada proyekan sih, tapi proyekannya belum cair, euy. Anjir. Emang belum selesai sih Hanya proyekannya. project sekarang. Apa? Ada apa nih Anda dengan coffee shop yang kemarin? Oh iya, gue belum cerita ya. Gue dipaksa resign sih Ini sebenarnya. ramai nih kayak. Gue dipaksa resign sama nyokap gue. Sama kirain sama ada masalah gitu. Enggak. Gue kemarin sakit. Pas Takut. lagi rame-ramenya COVID lah. Pas Januari itu loh. Oh, ngerti. Kan tahun baru tuh. Setelah tahun Udahlah. baru, pokoknya 2 minggu sebelum tahun baru gue tuh demam-demam, sakit kepala, badan gue nyeri-nyeri. Pokoknya kayak indikasinya tuh kayak COVID. Terus akhirnya gue pulang untuk PCR sama isolasi mandiri. Ya udah, terus begitu nyokap gue nangis-nangis segala macem lah, drama. Ya udah, gue nggak boleh balik lagi ke Bandung. Terus ya udah, gue sekarang di Jakarta Ya udah sih. jalan beberapa proyek kan aja. Keren. Tapi nggak COVID kan? Nggak COVID, cuman sakit Kenapa? biasa. Bukan COVID kemarin lo. Pas gue tes Cuma PCR sakit sih biasa. gue negatif ya. Cuma gue nggak tahu deh, karena itu udah gue demam naik turun kan. Nah pas demam naik turun itu sekitar 2 minggu. Nah mungkin gue udah kena, terus pas gue tes gue udah negatif, kan bisa aja gitu ya. Gitu. Nah, bisa. Soalnya gue masuk sempat masuk UGD karena gue 2 minggu tuh demam, tensi gue rendah banget kemarin pas gue masuk. Gue tanggal 1 Januari banget gue masuk UGD Boromeus. Gue sendirian naik motor, gila gak sih lo? Gue udah gemeter gitu. Dari Bandung? Gue dari Bandung? Iya.
tensi gue tuh sekitar 90/80. Terus gue lemes banget. Terus gue tuh sekitar Itu demam tinggi apa, gue 16? itu rendah banget sih. Demam gue 38. Dan itu udah 2 minggu. Gitu. Kayak naik turun sih 2 minggu. Gitu deh. Jadi, Lo bukannya bikin lagu kesimpulannya kemarin? Anda menganggur, Wade. Apa? Masih. Kesimpulannya Anda juga menganggur itu. Sekarang. Ya, Sekarang gue ada proyekan. Cuma proyekannya belum selesai. Jadi belum cair. kalau musik ya nggak jalan sih, belum nemu tandem kan. Lu Belum bukannya nemu lagi orang yang bikin sama lagu keras Fik kemarin? kepala. Masih jalan. Terus? Cuman gimana ya? Kurang itu orang yang nggak bisa jalan sendiri. Ngerti nggak? Gue juga sih. Harus ada satu atau dua orang yang ngedukung, barusan. Nggak tahu selalu kayak gitu. Di hal apapun sih, bisnis kayak gitu, kerja kayak gitu, musik juga kayak gitu. Nggak bisa tuh kalau sendiri. Berasa apa ya? Kadang takut, kadang moody. Lu gitu nggak? Iya. Gue gitu sih. Gue nggak bisa kerja sendiri sih. Enggak. Gini. Untuk beberapa hal gue nggak bisa kerja sendiri. Tapi untuk beberapa hal lain gue prefer gue kerja sendiri. Jadi tergantung kerjaannya apa. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi masih ya ngambang-ngambang. Tapi masih gue kerjaan sih pelan-pelan. Gue tuh suka nulis ya, Pik. Kayaknya oke deh tulisan-tulisan gue lo iniin. Lo isiin lagu. Boleh tuh kirim Bener aja. ya? Nanti orang Bener ya? otak-atik. Serius nih, gue tuh pengen banget Bener dong. tulisan-tulisan. Gue pengen banget Apalagi tulisan. kalau tulisan bahasa Inggris. Serius. Bahasa Indonesia? Ya, gak Gue apa-apa. nggak. Sini. Kalau bahasa Inggris gue Lagi nyariin. belum pede karena kalau bahasa Inggris kan kalau sastra itu kan harus dipelajarin lagi kan. Kalau misal beda bahasa, karena kan kayak pilihan diksi-diksinya kan akan beda kan. Orang setuju. Tuh. Sok sini kirim. Bener ya, ntar gue share ya. Share aja. Nanti orang siapa tahu. Jadi dulu gue sempat bikin sama sepupu gue, sempat kayak musikalisasi puisi gue dong gitu. Terus sempat 2 lagu jalan, 2 puisi jalan. Cuma yang nggak jalan lagi karena dia sibuk kuliah. Gitu. Berarti itu Kalau termasuk lagi hal sibuk nganggur kan oke tuh kayaknya. Boleh dicoba. Nih ya, seumur hidup orang baru sekarang benar-benar nggak ngelakuin apa-apa. Sumpah. Dulu kuliah kan ada di masjid ya, ada kegiatan selain kuliah, organisasi juga lah. Masuk dimsum, ada kerjaan. Sekarang benar-benar gak ngapa-ngapain. Experience baru sih. Lu sibuk apa pas pandemi? Sekarang? 2020. Ya kan dulu kerja. Oh, walau Kerja, emang dimsum terbuka ya? Kerjanya udah, ya udah. Tetap buka. Kayaknya nggak tahu sekarang. Oh. Buka sih kata teman orang. Itu jadi ya banyak experience baru lah. Malah orang lagi nulis buku soal ini yang gue kayak yang orang temuin gitu. Selain Gedein lagi suaranya. hal-hal kayak gak punya duit, gak punya nih. Ntar. Nah, udah. Gitulah lah. Jadi orang tulis buku soalnya nemu banyak hal baru. Kedenger nggak? Soalnya
ya banyak hal-hal baru yang orang temuin yang menurut orang itu menarik, makanya kurang tulis Oh iya. nulisnya lagi dirangkum aja. Termasuk soal temen, orang dulu kan pernah bikin podcast ya soal orang nggak percaya teman, jadi itu makin kental semakin terjadi, orang semakin gak percaya sama yang namanya teman. Oh iya, belum sempat kejadian ya itu podcastnya. Nah, Iya benar. gitu. Dan setelah orang gitu banyaklah yang orang temuin. Terus pas orang nganggur itu bahagia orang makin menyempit. Apa? Makin menyempit. Suara kecil banget, Pik, Denger asli. nggak? Bentar, orang ganti headsetnya bentar. Nah, cakep. Gitu doang. Suaranya kecil. Beneran. Lumayan sih. Ya dulu pakai headset Lumayan aja, gitu, bener lumayan. kan ada itu ada mic-nya. Bentar. Sama aja sih kayaknya kan. Enggak. Nah, mic-nya ditelan mic-nya. Ada enggak? Nah, mendingan. Mendingan dari yang tadi. Ada. Dengar. Benar, mendingan nih. Mendingan dari yang tadi. Itu lagi nulis. Benar. Sampai mana tadi? Mic lo mana sih? Mic headsetnya mana? Nih, cuma segede Coba gini. ngomong. Ya ini kan ngomong. Oh, ya oke. Mending deh. Terus, tadi cerita apa? Ya intinya orang lagi nulis sih. Pas nganggur orang banyak waktu, orang masih bisa nulis beberapa hal kayak gitu. Jadi project orang ya nulis selain main game dan ngopi dan rebahan sama lamar sana sini. Susah ternyata nyari kerja. Sialan. Anjing. Orang pikir Di hari gampang gini, aja. Pik. Hari gini, coy. Menurut Ngana. Gak gini lah. Orang jadi merasa bego lah. Begonya? Karena pas ngelamar ya, gak jadi gini, orang kan nyari lowongan nih. Banyak kualifikasi yang orang tidak memenuhi itu gitu. Dan Kualifikasi yang apa? Kualifikasi yang dibutuhkan di industri itu kebanyakan bukan dari bahasa kan. Dari situ orang mikir, anjing. Aing belajar bahasa buat apa gitu loh. Orang jadi mikir ke sana gitu. Jadi mulai mikir ke sana. Karena ternyata sekarang butuhnya digital marketing, hal-hal kayak gitu. Orang nyari bahasa nggak ada. Jarang banget bahasa. Termasuk translator nggak ada. Kemarin di lembaga paling mentok malah ada bahasa Rusia. Yang tahu sendiri lah. Rusia coy. Coba kalau gue tarik ulur. Jadi kayaknya emang bahasa mah cuma kayak soft skill ya jadinya. Kalau gue tarik ulur, lu waktu mau pilih bahasa Jerman kenapa? Itu karena dianjurkan guru. Gini, orang kan daftar beasiswa ya. Ada passing grade tuh. Paling memungkinkan tuh. Ya oke lah, orang mikirnya asal masuk aja. Masuk lah beneran. Masuk beneran. Ya udah dijalani sampai lulus.
kayak gitu. Jadi bukan menjelekannya, cuman emang dia di diri orang nggak ada passion di sini, jadi menjalannya tidak dengan sepenuh hati kayak gitu. Hmm. Jadi hitungannya mah Bulan ketidaksengajaan jadi gitu orang ya, Pik? ketidaksengajaan yang diizinkan oleh Tuhan. Sebenarnya gue Masuk gila. percayanya nggak ada ketidaksengajaan sih, pasti kayak ada rencana tersendiri gitu. Pasti ada Nah, rencana nggak sih? mungkin orang mungkin orang belum nemu tujuannya apa gitu. Hmm. Jadi orang masih merasa masih ngambang, orang belajar bahasa Jerman buat masih kayak gitu. Mungkin orang lo sendiri pernah ke Jerman atau teman-teman kita udah punya apa ya, achievement, oh orang belajar bahasa Jerman buat ini kayak gitu. Kalau orang pribadi belum nemu apa sih kayak Tapi gitu lo buat emang nggak ada keinginan ke Jerman? ada, tapi buat main. Oh, Itu mah idealis orang ya. buat Orang mah liburan lah ya pengen gitu. kalau main doang. Nah, buat liburan nih. Itu menarik sih. Orang sekarang mungkin gara-gara nganggur ya, orang jadi mikir, oh Sebelum asik juga nih kayaknya. Orang mulai mikir kayak gitu sih. Tapi nggak tahu. Menarik kalau menurut gue, Kayak gitu mending lah. lo ambil Ausbildung deh. Ya mungkin gimana Tuhan aja lah nanti. Tapi Belum ada kepikiran ke sana. lo Cuman nggak bisa gimana pikiran Tuhan aja, iseng mesti usaha juga, Nyet. Ya iya, ini juga kan usaha. Cuman tidak di sana gitu. Kagak ngotot ke situ, kagak. Itu mah cuma pikir iseng, enak juga nih kayaknya gitu. Iya. Iya sih, Pik. Kayaknya lo mesti Gitu coba lah. deh. Karena kayak, gue nggak tahu ya, ini sharing aja kali ya. Gue tuh, salah satu alasan kenapa gue milih bahasa Jerman, karena gue dari dulu cita-citanya pengen keliling dunia. Dan gue pikir salah satu cara untuk bisa mewujudkan cita-cita gue itu dengan belajar bahasa. Gitu. Dan salah satunya bahasa Jerman. Dulu gue belajar Nah, make bahasa sense sih. Prancis. Dulu gue belajar bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jerman. Terus kayaknya gue Oh, nyesek ke bahasa asli. Jerman. Hah? Lu belajar bahasa Arab asli. Gue belajar bahasa Arab. SD deh kalau nggak salah. Waktu itu gue sempet mau dimasukin Keren lah. pesantren gitu. Kayak dimasukin pesantren. Cuma kayaknya gue kebanyakan setan dalam tubuh gue ya. Gue gak mau. Anda harus di Rukiah, Ruri. Iya, kalau itu sih pasti harus di Rukiah. Gue gak mau. Ya, relate sih. Gue gak mau masuk pesantren. Tujuan Jadi gue gak cita-cita gue ke si tujuan mana Eropa. sama Apa? udah dong kalau ke Eropa mah ya. Iya, cita-cita gue ke Eropa, ke Jerman, ke Eiffel dan lain-lain tuh nggak ujuk-ujuk gitu loh. Jadi memang udah lama banget dari gue SMP, SD, SMP gitu, gue udah kayak, aku mau, kalau ditanyain, cita-citanya apa? Aku mau keliling dunia. Terus lo selalu bilang kayak gitu. Tapi mulai gede, mulai realistis ya. Kayak, oke, lo mau keliling dunia. Caranya gimana? Iya juga ya, caranya gimana ya? Goblok gitu. Kayak, Tapi kayaknya nih kebanyakan orang bakal ngerubah cita-citanya, iya nggak sih? Jarang orang yang konsisten sama cita-citanya. Gara-gara makin gede. Walaupun biasanya benang merahnya sih sama. Gue sih benang merahnya sama. Gue maksudnya bukan benang Intinya merah. Gue sih malah masih dalam satu benang merah. Cuma emang beda-beda gitu. Kayak tiba-tiba ya mau tapi ini, orang tiba-tiba gini gitu. Tapi masih dalam jalur yang benang merah yang sama. Gue sih. Lu gimana emang? ya sih beda. Dulu orang pengen jadi dokter lah waktu SD.
Yalah itu kayaknya semua cita-cita anak-anak kecil tuh Iya, semuanya iya jadi kan. dokter deh. Cuman berubah sampai sekarang. Pas udah gede orang nggak tahu pengen jadi apa. Yang penting belum nemu Pas lagi cita-cita itu apa. kayak nggak usah jauh-jauh deh, SMA, kuliah, cita-cita lo apa? Musik paling yang awet dari SMA sampai sekarang musik. Sisanya benang merahnya ada sama Mane, kayak Mane persis. Masih ada benang merahnya. Cuman nggak tahu. Benang merah Cuman orang suka dari kagum sama ini pas udah gede. Kenapa pada berubah gitu. apa? Suka kagum sama anak kecil yang pengen jadi astronot apa. Cuman kadang ujungnya bingung nih kalau udah gede tiba-tiba berubah. Nggak apa-apa lah, misalkan gue pengen lulus doang, tiba-tiba makin rendah kayak gitu. Karena realistis mungkin ya. Hmm. Hmm. Iya, kayak gue nggak tahu deh, Pik, tapi gue tuh dari dulu gue dicekokin kayak lu mesti keluar gitu, kayak lu mesti merantau gitu-gitu deh. Makanya dulu gue pas mau kuliah gue bilang kalau mau kuliah di mana, di Bandung gitu. Gue jawabnya di Bandung. Dan di Bandung itu nggak ujuk-ujuk pas mau kuliah, itu dari gue SMP, gue tuh mau SMA di Bandung, tapi nggak keterima aja di SMA 2. Iyalah anjing, orangnya di situ otak Einstein semua, gue otak receh kan. Ya udah gue nggak dapet. Terus ya udah deh pas mau kuliah gue langsung kayak oke, gue mau ke Bandung itu sih. Terus nyokap nyokap lu gimana dengan Gimana kuliah? apanya tuh? Gimana apanya? Iya maksudnya ya udah di rumah aja atau enggak ya udah semoga apa nyenyenye gitu-gitu kan biasanya kan. Oh, yang menarik itu adem-adem aja lah. Semua adem-adem aja. Syukur Gak sih ada ya. yang nuntut buat kerja secepatnya. Gak ada yang nuntut merit malah sama. Lu dituntut merit gak? Ditanyain gak? Sekarang sih enggak ya. Enggak sih gue. Enggak, dan itu Santuy. Mungkin karena dan kondisinya gue juga nggak punya pacar. bisa jadi kayak gitu. Cuman itu sebuah keistimewaan sih buat orang mah, privilege punya Gak keluarga yang ditanyain. ngerti gitu, gak ditanyain nikah, gak ditanyain itu Iya privilege sih. lah. Iya sih. Gak jarang sih, cuman anjir keluarga orang nyantai aja nih. Iya Gitu. sih. Bener gak? Tapi gue Cuman sempet kadang bikin diginiin. keenakan. Bener. Gue sempet diginiin. Sebelum pokoknya gue sempet gini. 28 harus udah nikah. Apa dia kan ya? Pokoknya sebelum 30 gue harus nikah. Tapi bukan sama orang tua gue. Terus gue gini kan. Hah? Adalah. Dari di luar adalah ya. Terus gue langsung gini kan. Ya ada keluarga gue lah gitu. Terus gue langsung gini kan. Hah? Gue masih banyak yang mau dicapai lagi. Gue kayak di Indonesia itu kadang tidak normalkan sebuah kenormalan. Orang nikah umur 30 kan normal ya, di kita malah jadi gak normal kan. Ya udah 15 tahun gak punya anak kan, itu ya emang normal sih di mata orang, hanya bukan suatu hal yang harus dipertanyakan ya, diburu-burukan, ya udah gitu, kayak gitu. Makanya orang bilang ini privilege. Anda pun punya privilege, punya orang tua yang gak nutut harus ini gitu. Alhamdulillah sih orang mah ya. Iya sih, karena orang tua yang gak nutut, lu jadi ngerasa ini nggak? Jadi ngerasa nggak punya dorongan. Nggak butuh apa?
Ngerasa nggak? Ngerasa, Gara-gara orang tua yang nyantai nih, hah? jadi lu gak punya motivasi buat gue harus nikah umur segini, gue harus karir segini. Jadi standarnya Eh, standar hidup lu aja sendiri. berantakan banget. Gue sejujur-jujur ya, Pik. Jadi Gue nggak, dulu gue sempet kayak nargetin gue mau nikah umur 25. Karena nyokap gue anjir, itu nikah, iya gue pengen nikah umur 25 karena nyokap gue tuh nikah umur 25. Waktu itu nyokap gue umur 25, bokap gue umur 27. Pokoknya mereka cuma beda 2 tahun gitu. Karena gue pikir, kayaknya enak banget ya ngeliat nyokap gue tuh, gue udah gede, waktu itu gue udah kuliah kan. Gue udah kuliah, nyokap gue tuh masih kayak sibuk gitu, kayak masih bisa ngurusin gue, gitu-gitu loh. Pokoknya ada deh satu momen yang kayak gue sempet sakit, bolak-balik ke rumah sakit, yang ngurusin tuh bener-bener nyokap gue. Terus kayak yang nguatin gue itu nyokap gue. Terus yang gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue tiduran doang gitu di kasur. Itu tuh ngurusin nyokap gue. Terus gue mikir kan kayak, enak banget. Nyokap gue tuh bener-bener mungkin karena dia nikah umur 25 gitu kan, dia bisa ketika gue udah gede masih bisa ngurusin gue gitu kan. Terus pas gue umur 25 dan gue kayak menemukan dunia ini yang sangat wadaw gitu, gue kayak kayaknya nanti aja deh gitu loh. ada berubah langsung. Berubah gue. Berubah. Tapi kalau lu jadi orang tua, mana bakal kayak orang tua mana? Terlepas di umur berapapun ya, kemana nikah nanti, tapi bakal sifat-sifatnya bakal sama. Karena lu lihat sendiri kan gimana ibu memperlakukan mana pas sakit, nanti kamu juga gitu, pasti kayak gitu. Soalnya kamu anggap itu baik gitu. Mau nikah umur 28 ke 30 ke 50 ke jangan. Tapi ini kayaknya oke sih untuk didiskusiin ya, Pik. Soalnya gini loh, lu tau kan kayak peribahasa yang kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Lu tau gak sih? Tahu pernah dengar. Itu kayaknya terjadi sih sama gue, kayak gue masih suka, ini soal rendah hati aja sih menurut gue ya. Gue kayak unconditional love itu terjadi antara ibu dan anak gitu. Kayak gimana pun nakalnya gue, jahatnya gue, juteknya gue, nyokap gue tuh tetep yang, lu tuh anak gue, kayak gue tuh sayang sama lu, tetep kayak gitu, walaupun gue tuh jahat banget misalnya sama nyokap gue gitu ya. Nah masalahnya kan ada yang sempurna ya, Pik. Pasti sejahat-jahatnya gue, pasti gue ada baiknya juga lah gitu ya. Ya sebaik-baiknya nyokap gue, pasti ada miss juga lah gitu loh. Ini gak ada yang perfect nih, dua-duanya nih gak ada yang perfect. Tapi akhirnya itu ujungnya gimana kita ambil sudut pandang yang mana gitu. Ya gak sih? Setuju. Ya kayak gitu. Ya gak? Ya pasti ada lah ketika satu momen yang kayak, iya gak sih, Pik? Adalah satu momen yang iya nyokap gue baik, tapi pernah melakukan yang anjir gue sakit hati banget digituin gitu. Tapi kan akhirnya kita mau lihat dari sudut pandang mana. Nah itu orang tua gue atau nyokap gue itu berhasil untuk mengambil sudut pandang yang positif dari diri gue gitu.
Nah, bisa jadi gua itu belum sampai situ levelnya. Ya, Ya belum nggak sampai sih? situ, benar. Benar setuju. Sama, benar setuju. Itu cuman cara lihat aja sih. Sama lo lihat aja di media sosial sekarang. Yang orang lihat ya, makin banyak anak-anak yang mengaku broken home. Yang apa? Yang aku broken home. Kayak gimana? Terus lucu-lucu, ini alasannya lucu kan. Misalkan cuman gara-gara dibentak, cuman gara-gara gak dibeliin motor, terus Oh, tiba-tiba dia bilang broken home. Balik oh, lagi itu mah kan sudut pandang, mungkin dia mandang dari sudut yang buruk, ngerti gak sih? ya. Buruk, bukan mandang dari sisi positif yang mungkin belum nyampe ke sana. Jadi kan tiba-tiba dia bilang broken home, pas orang baca komen-komennya, anjir lah cuma gara-gara gak dibeliin motor bilang broken home. Gue belum nemuin sih orang kayak gitu. Lu nemuin nggak tadi? Serius, orang nemu beberapa orang, terus cuma gara-gara gak diizinin main tiba-tiba bilang anjir orang broken home nih, gak diizinin main sampai malam gini. Anjir, baper banget sih itu masih orang mah. Itu temen lo? Sudah ada yang temen orang, ada yang emang orang Oh, nggak tahu shit. siapa. Ngeliat orang ketawa-ketawa aja, ini broken home artinya apa sih di mata dia kayak gitu. Jadi kayaknya lihat orang tuanya jelek mulu kayak gitu. Yang tadi kata lo, sudut pandangnya jelek mulu ke orang tua, jadi kayak gitu. Gampang banget nge-broken home diri sendiri. Orang ketawa-ketawa lah dengerin curhat temen orang itu. Aduh, ngakak banget sih. Temen lu Kayak siapa, KDRT Pik? dalam Dia mainnya rumah. kurang jauh kali nggak sih? Ternyata apa? Cewek. Ya mungkin mau main jauh gimana kan, orang keluar malam aja nggak boleh. Broken home kan. Anjir, broken home gara-gara nggak boleh. Cewek sih. Gue nggak ngerti deh. Itu nyambung sih ke kata lu tadi, sudut pandang kita ke orang tua kayak gimana. Kayak gitu contohnya. Di media sosial banyak kok, teman orang banyak yang kayak gitu. Gampang banget jadi broken home-nya sekarang. Untuk hal remeh-temeh kayak gitu. Kayak gitu kan. Yang setuju sih. Iya sih. Aduh, mau bersin. Enggak. Yarhamukallah. Gue tuh alergi debu. Kayaknya ini debu deh. Katanya kalau orang bersin itu lagi di titik kematian lah. Gue kan anaknya ingusan banget ya. Tiap kelas gue ini mulu. Pasti gue gitu bersin mulu. Gue inget banget waktu itu sampai di kelasnya Pak Ending sampai gini. Kenapa kamu alergi kelas katanya? Harusnya bilang Pandi. alergi bapak. Gue ngakak. Hah? Enggak, Pak. Kenapa kamu alergi kelas katanya? Gini. Enggak, Pak. Alergi gerakan alis bapak itu. Kan gerakan alis beliau khas banget ya. Gitu. By the way, kita mesti berdoa deh kayaknya buat Her Setiawan. Beliau. Semoga. Itu. Aduh gila, dia baik banget sih coy. Aslen. Gini lah, dia itu orang yang kan bimbingan TA sama beliau ya. Oke. Dengan manusia injury time seperti Helmi, Sadam, sama almarhum Ciko. Kan itu semua manusia injury time ya. Batas waktunya udah pada dekat. Beberapa dosen mandang orang tanda kutip kurang apa ya orang bilangnya ya, di bawah mereka yang lulus cepat di grade yang beda gitu. Jadi ada perlakuan yang agak sedikit beda ke orang karena keterlambatan ini. Tapi pas di Setiawan ya, di almarhum Her Setiawan,
wah orang merasa diberi nilai sih Lan. Beliau benar-benar giniin orang gitu, orang ngomong sama Sadam benar-benar ditaikin gitu. Dia bilang ya nggak apa-apa kan tiap orang punya jalurnya beda-beda. Ini orang senang banget gitu. Kamu terlambat bukan berarti kamu gak akan gini. Jadi di saat orang down, karena setahun ini benar-benar ngasih orang nilai. Gitu sih, makanya pas dengar beliau wafat, aduh orang belum bisa buktiin apa-apa gitu ke beliau. Kayak gitu benar-benar. Gue juga bimbingan sama dia, Pik. Waktu Itulah, skripsi, gue tuh orang bimbingan belum sama dia kayak, apa ya, kayak mempermudah gitu. Di skripsi itu nggak dibikin ribet gitu loh. Maksudnya, gue nggak tahu ya apa dalam, maksudnya mungkin emang dia juga sibuk atau gimana, gue juga nggak tahu. Tapi mesti gini loh, menurut gue ya, ini menurut gue pribadi ya, skripsi itu kayak yang dinilai itu prosesnya gitu loh. Proses lu membuat si skripsinya ini. Nah, yang setuju. iya, maksudnya gini loh, gue skripsi itu bener-bener kayak gue emang demen sih ya, jadi kayak gue lumayan rajin sih waktu itu, tapi karena emang gue suka gitu, gue suka skripsi ternyata. Terus gue suka skripsi, Pik, ternyata. Terus nah mungkin gue juga baru sekarang ada orang bilang suka skripsi. asli, gue suka kayak ngetik, terus gue merangkai kata-kata, terus gue baca buku, terus gue nyari arti-arti apa gitu-gitu tuh gue ternyata suka gitu. Terus ya udah, tapi selama pembuatan itu kayak ya dimudahin aja sama dia gitu, kayak ya sekalipun ada revisi pasti ada revisi segala macem, tapi kayak apa ya, istilahnya paling Dimudahkan. clue gitu loh, dikasih clue ini harus apa, ini gimana, jadi kayak gue alhamdulillah sih ngerasa lancar banget ya waktu itu ya sama Her Setiawan dan Pak Putra, kayak enak banget deh pokoknya itu sih. Ya, mudah-mudahan beliau di tempat Tenang. terbaik deh. Amin. Terus gue by the way kan gue ngobrol sama ini ya, gue kan abis upload video yang sama Gael, terus Teh Irma langsung gini, gue bisa upload video itu. Terus Teh Irma langsung gini, Bu, ya ampun akhirnya keluar episode baru, cara gitu. Aku nungguin terus gue yang kayak aduh alhamdulillah gue ada yang nonton gitu, gue seneng gitu loh, Pik. Lah gue iseng-iseng kan. Iya, aku melepas ini, melepas kerinduan sama kalian gitu. Seru ngeliatin kalian ngobrol kata gitu. Alhamdulillah. Nah, itu benar. Oh bagus iya, tuh tujuannya. Bagus itu. Iya, jadi konten mana membuat melepas kerinduan orang lain kan, orang yang udah lama nggak lihat siapa tiba-tiba lihat tuh pas ngobrol sama Mane. Iya, gue atau jangan-jangan bulan gak mikirin. Gue nggak sampai situ mikirnya, cuma gue pikir kayak gue cuma mikirnya gue tuh kangen sama orang-orang gitu loh, gue kangen ketemu sama orang-orang. Gue emang gak suka kayak tempat rame, tapi gue suka ngobrol kayak gini, dan untuk ngobrol kayak gini tuh sekarang susah banget gitu. Jadi gue bikin kayak gini-gini, terus gue nanti suka nonton-nonton sendiri gitu. Iya, seru banget gitu. Kok podcast lo gak lanjut sih? Dan ternyata yang
Alat lo udah lengkap banget gitu. Em, mau lanjut nanti. Lagi mikirin konsep buat sendiri sih. Sekarang kan maunya jauh nih. Udah nggak ada teman tektokan lagi. Podcast kayak gini orang belum bisa kalau lewat virtual kayak gini rangkumnya kayak gimana. Lagi mikirin buat konsep baru sih. Oh iya. Sama kayaknya mau bikin blog aja deh buat tulisan-tulisan random orang Iya. kayak gitu. Konsepnya Bagus. nggak boleh Orang nggak boleh malah dibocorin. mendukung ente. Jangan dulu deh, masih mentah soalnya. Nanti aja tiba-tiba ada. Deng, tiba-tiba ada apa. Tapi orang pengen ngebahas pengangguran sih Lan. Tapi ngebahas hal yang sisi anehnya gitu. Apa? Misal pengen ngebahas pengangguran, kebiasaan-kebiasaan pengangguran nih di podcast orang. Tapi misalkan kebiasaan buruk ternyata ada baiknya gitu. Ngerti nggak? Misal nih, begadang. Pengangguran kan identik sama begadang. Nah, orang lagi nyari begadang baiknya apa sih? Manfaat bergadang orang lagi nyari. Jadi nanti begadang ada manfaatnya kayak gitu. Oh, lu pernah Kayak gitu aja. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Kayak Coki Muslim. Gue baru mau Dia ngomong. cara mikirnya kayak gitu. Gue baru mau ngomong. Lu nonton mereka ya? Jadi mencari manfaat di hal yang tamat kan. Kan Anda yang meracuni di kota. Emang iya? Orang kepoin. Anjir asik juga nih gitu. Asik kan? Kan Lu nonton Pemuda Tersesat. musuh masa pemuda tersesat. Gue pemuda tersesat banget sih. Tersesat. Anjing gak gila. Asik ya, nemu orang yang enggak asik ya, nemu orang yang tontonannya sama. Asik coy, asik banget. Dia tuh kayak mewakili gue yang penuh dosa dan penuh setan ini. Pertanyaannya, aduh anjir, sumpah parah banget pertanyaannya. Iya. Tapi kayaknya Indonesia atau ulama yang mau jauh cuma dia doang kayaknya. Yang mau jauh di neraka didorong atau digeser tuh. Iya. Gila ya Habib Jafar ya. Gue salut sih. Keren. Salut. Keren banget. Dia gak lihat gak konservatif ting gitu. Ngeblend kemana-mana ngeblend. Gitu sih. Gue tuh dulu ngikutin Hanan Ataki. Si Coki Muslim. Iya, keren. Oh iya. Gue tuh dulu ngikutin Hanan Ataki, tapi kok lama-lama kayak jadi komersil gitu menurut gue. Komersil. Gak tahu sih. Sih, orang setuju. Jadi kayak komersil gitu. Iya sih, emang gitu. Kalau gitu kan, makan orang bingung. Ustadz itu profesi atau bukan? Oke. Bingung kan? Gua nggak tahu Ulama itu sih. profesi atau bukan? Itu kan orang juga bisa jawab. Cuman kalau emang ustadz itu profesi, ya sah-sah aja. Misalkan ustadz menerima duit dari apa yang dia lakukan. Kalau memang ustadz itu sebuah profesi, kayak gitu. Nah, menurut gue ya, Pik, ini juga, kan ustadz kan artinya guru ya. Ini juga sama menurut gue kayak, kok gue amat ya? Kayak gini, Pik, kayak jadi guru, menurut gue itu bukan profesi. Menjadi guru. Iya. Menurut gue itu harus panggilan hati. Ketika lu memutuskan jadi guru, lu udah nggak boleh mikir nominal. Menurut gue ya. Idealnya kayak gitu sih. Ya, orang setuju. Makanya gue belum mau jadi guru saat ini. Gue belum mau jadi guru. Karena gue masih mikir nominal. Gue juga gak mau ngajar atau jadi guru. Bukan gara-gara nominalan.
Cuman gak pede doang gue ngajar. Takut lebih pintar murid daripada guru. Orang masih minder sih buat ngajar. Tapi kemarin orang ketemu temennya yang ngajar di salah satu kursus. Dia bilang gini, benar nih. Orang pintar itu belum tentu bisa ngajar. Dan guru itu gak harus pintar katanya. Yang penting bisa mengajarkan muridnya. Jadi keren sih kata orang. Kayak gitu sih. Setuju sih orang sama pendapat mana. Yang nggak tahu sih standar guru di kita kan emang rata-rata dari nyari duitnya kan. Iya. Kayak misalnya gini deh, gue tuh disuruh jadi guru sama Harusnya ada gue disuruh jadi PNS lah gitu, PNS Jakarta untuk jadi guru bahasa Jerman. Kenapa? Karena guru di Jakarta itu udah 2 digit, udah sekitar 12 jutaan deh. 12 aslinya gede banget. 12 jutaan. Nah, gue gini ya, nggak bisa, gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue masih ngutip duit gitu loh. Tapi mungkin itu yang nggak nyampe ya, maksudnya ke nyokap gue, untuk gue tuh ke nyokap bokap gue kalau misalnya nggak bisa kalau untuk jadi guru itu ketika gue tuh udah settle gitu loh. Gue udah nggak mikir duit lagi sih gitu. Misalnya gue di provide sama suami gue gitu kan, sebulan lo dapet 50 juta nih gitu, lo hambur-hamburin deh, gue jadi guru, iya nggak apa-apa gitu loh, ngerti nggak sih lo? Amin. Gue udah nggak mikir lagi kan, Ngerti. gue udah nggak mikir untuk keseharian gue, belanja gue gitu, gue udah fokus sama itu doang, dan itu akan sepenuh hati gue akan lakukan. Tapi ketika lo jadi guru untuk lo bertahan hidup, lo tuh jadi ngitung, sementara untuk jadi guru tuh lo nggak bisa ngitung. Jujur. Ya sih, cuman kadang jadi gini, jadi orang kadang lihat guru yang ngajar sayangnya gitu lah. Nah, misalkan cuma ngasih tugas sudah keluar kayak gitu doang. Jadi saya cuma nyampein aja, bukan buat ngajar. Bodoh. Yang penting kayak tadi, kayak mana? Yang penting nominal, orang dapat duit. Ya bodoh amat, murid mau ngerti atau enggak. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, oknum-oknum guru kayak banyak gitu. sih. Kayak gitu. Ya mungkin harus ada ini khusus kali, apa syarat-syarat khusus buat jadi guru. Harus lebih ditinggiin lagi. Biar emang benar-benar kejar nih, yang jadi guru emang benar-benar yang pengen ngajar, bukan ngejar duit. Atau nominalnya dirahasiain sama pemerintah. Lucu banget ya. Gaji buat guru, rahasia negara. Jadi orang mikir dulu, jadi guru nggak? Ternyata gede, nah ternyata kecil. Itu sih. Tapi by the Mana way, ikut PNS gak? gue Nah, enggak, gue nggak tertarik. di posisi apapun. Kalau kementerian gue masih ada agak lumayan bisa gue pertimbangkan gitu ya. Tapi kalau untuk purely PNS gitu, kayaknya enggak deh. Gue tuh masih pengen, jiwa gue tuh masih pengen jalan-jalan, Pik. Kalau PNS tuh lu tuh terikat gitu. Orang juga sama kayak mana, kalaupun masuk PNS, orang pengen ngambil yang kerjanya di lapangan gitu. Apa? Daripada pengen ngambil yang kerjanya di lapangan. Oh, oke. Daripada jadi guru, orang lebih baik jadi polisi hutan. Jalan-jalan di hutan itu kan asik ya. Daripada di kelas diem. Iya. Jiwanya emang jiwa-jiwa. Gue tuh masih pengen gue masih pengen ke Jerman, gue masih pengen jalan-jalan keliling dunia gitu loh. Kalau Ya ngerti.
ya maksudnya gimana ya? Gitu deh. Kayak gue masih liar gitu, mau kesana kesini, mau kesana kesini. Tapi by the way, Pik, Tapi kenapa ya? apaan? Gimana Sok? Nggak, lu aja dulu. Gue mau tahu Tolong sebenarnya dengerin. sesusah apa nyari kerjaan di hari gini? Susah apa ya? Sesusah nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget ya. Enggak sih. Banyak lah. Yang buka loker tuh banyak. Cuman nggak ada yang masuk. Orang kan nggak mungkin bisa masuk ke yang bagian IT, kan orang nggak punya basic di sana. Kalau ngelihat yang kualifikasinya harus bahasa Jerman, emang jarang. Orang jarang lihat. Kalau di luar tuh masih banyak. Cuman emang susah sih lah. Susah. Nggak banget sih. Cuman apa ya? Orang bingung ngedefinisinya. Susah. Susah. Orang ngirim udah berapa puluh, belum ada interview satu pun. Sampai sekarang ya. Itu mungkin usaha orang yang kurang keras sih. Kayak gitu. Lu nggak coba di bagian kayak restoran gitu-gitu, Pik? Kan lu juga pernah punya pengalaman di sana. Ya itu idealis orang itu, orang nggak mau lagi di restoran. Cuma sekarang idealis orang mulai luntur. Ya udahlah, asal kerja dulu aja anjir, biar selamat dulu. Nanti orang ngapain lagi. Tapi lan orang jadi mikir nih, kayaknya kita itu harus belajar hal lain gitu selain bahasa Jerman. Emang iya ya, harus kayak digital marketing atau desain grafis atau apa gitu, hal kayak gitu kayaknya harus deh, di luar itu, di luar bahasa kita atau kerjaan kita. Itu banget yang dicari sekarang. Terus kan manfaat juga buat diri sendiri kalau mana buka toko atau apa kayak gitu. Terus orang Sejujurnya malah ya, kepikiran beberapa apa? ya malah kepikiran bikin usaha A, B, C gitu. Cuman ya balik lagi, orang bukan tipe orang yang eksekutor. Jadi butuh orang lain yang punya kemampuan eksekusi yang bagus. Orang mah cuma planner. Sejujurnya ya, Bisa Pik, cuman waktu butuh satu orang. waktu gue mau kuliah juga, gue kayak mikir sih, kayak bisa nggak sih gue nggak cuma belajar bahasa Jerman doang, gue juga pengen kan belajar bahasa Perancis, gue juga pengen belajar bahasa Inggris, gue pengen belajar komunikasi, gue juga pengen belajar em, politik, gue pengen belajar psikologi. Jadi kayak waktu gue mau kuliah tuh gue tuh kayak mempertanyakan itu loh, kayak gue nggak mau cuma bisa bahasa Jerman doang, gue tuh mau belajar komunikasi, gue tuh pengen belajar bahasa Prancis, gue tuh pengen belajar politik, gue pengen belajar keuangan, paling enggak personal financially gitu. Iya personal deh, keuangan personal kayak gitu-gitu loh. Gue juga pengen belajar komunikasi. Gue tuh mempertanyakan itu sih, Pik, sejujurnya. Itu Tapi harus lain sebenarnya. iya, Mana terus melakukan setelah gue itu harus lulus, lakukan. kayak gue kayak anjir kan, gue bener kan kata gue ketika gue lulus tuh emang gak cuma bahasa Jerman doang. Gue tuh harus main ke fakultas lain. Tapi kan sistem pendidikan kita kan gak kayak gitu. Iya sih, harus belajar hal lain di luar bahasa sih. Kayaknya bahasa itu kunci sih, kunci doang kayak gitu.
Ya, gue nggak memungkiri sih kalau misalnya lu bisa bahasa Jerman gitu kan, sebagai bahasa tambahan lu tuh kayak satu yang nilai plus gitulah buat lo gitu. Tapi tidak dipungkiri juga kalau misalnya lo cuma bisa cuma bisa satu itu doang gitu, maksudnya udah bisa mengembangkan bahasa Jerman lo, jadi lo nggak kemana-mana. Itu sih. Mobil deh, bisa bahasa itu kayak mobil yang bodinya bagus. Nah, bisa hal-hal di luar bahasa itu kayak jeroannya nih, bagus atau enggak, kayak gitu sih. Dan orang baru sadar itu sekarang, telat banget. Orang baru ikutan kursus kayak gitu tuh baru sekarang, baru nanya. Orang ikutan khusus ini, digital marketing. Bahkan orang ikutan ini dalam kursus UI UX designer yang bikin aplikasi mobile gitu. Padahal orang nggak ngerti apapunnya. Cuma orang masuk aja, mau gratis kan ya, yang ikutan. Anjir, ini penting kayaknya ke depannya nih. Gitu. Harusnya sadar dari dulu sih orang. Anda pun harusnya melakukan itu dari dulu. Nah, Kenapa Anda tidak melakukannya? gue melakukan itu tanpa gue sadarin, Pi. Jadi ternyata kan gue kuliah main ya. Kadang-kadang ya gue kupu-kupu juga sih. Kadang-kadang kuliah main tuh pulang, kuliah pulang main, kuliah pulang main gitu kan. Tanpa gue sadarin, ketika gue main, gue menemukan pelajaran-pelajaran baru gitu. Kayak apa ya? Gue tidak memungkiri kalau gue belajar yang namanya manajemen perjalanan. Nah itu tuh gue nggak dapetin, yang gue dapetin di kampus gitu. Kayak manajemen perjalanan, manajemen orang. Terus kayak gue ikut panitia apa di luar, tapi ya nggak di kampus sih emang. Kayak gue ikut event apa di luar yang nah gue belajar dari situ, Pi. Tuh kayak ya paling enggak main gue nggak sia-sia lah gitu akhirnya pas sekarang. Setuju orang. Walaupun nggak maksimal orang sih. ngambil charger dulu ya. Iya. Oke. Aja sekalian. Kita room tour ya. Halo guys. Jadi aku lagi di rumah aku.